Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda Bru Guru Singa dengan NIM 22031111002 dari kelas reguler A 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa tanda baca. Tanda baca yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, dia akan datang pada pertemuan itu. Jadi pada kalimat tersebut, tanda titik dituliskan setelah kata itu. Menjadi dia akan datang pada pertemuan itu, tanda titik. Kemudian, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar perincian, tabel, atau bagan. Contohnya itu penggunaan titik dalam perincian. 1 titik patokan umum, 1.1 isi karangan, 1.2 ilustrasi. Kemudian, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya itu 1 jam 35 menit 20 detik. Jadi apabila kita tuliskan 1 jam 35 menit 20 detik itu menjadi 01.35.20. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya itu, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Jadi tanda titiknya ini kita tuliskan pada angka atau pada jumlah 13.000, yaitu 13.000 pulau. Jadi pada bagian ini catatannya itu tanda titik tidak digunakan atau tidak dipakai pada angka yang bukan menunjukkan jumlah. Misalnya pada angka tahun lahir. Contohnya itu, Dita lahir pada tahun 2001 di Medan. Jadi 2001 pada kalimat tersebut itu bukan menunjukkan jumlah, tetapi menunjukkan tahun lahir, sehingga tidak perlu digunakan titik pada angka atau pada tahun 2001 tersebut, karena itu bukan menunjukkan jumlah, melainkan menunjukkan tahun lahir. Oke, berikutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka. Tanda ini dipakai untuk memisahkan nama penulis, tahun, judul, dan tempat terbit. Contohnya itu daftar pustaka Sugono, tanda koma, Dendi, titik, 2019, titik, sintaksis bahasa Indonesia, titik 2, pelepasan subjek, titik, Jakarta, titik 2, PT Gramedia Pustaka Utama. Jadi tanda titik digunakan setelah nama penulis, lalu setelah tahun, dan setelah judul, dan setelah tempat terbit. Itu digunakan dalam daftar pustaka. Kemudian untuk tanda baca berikutnya yang akan saya jelaskan adalah tanda baca tanda koma. Tanda koma ini digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya itu buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Jadi tanda koma ini kita letakkan setelah kata buku, tanda koma, majalah, tanda koma, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Selanjutnya, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kata penghubung tersebut terdapat dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya itu, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Jadi tanda koma kita letakkan setelah kalimat saya ingin membeli kamera, tanda koma, tetapi uang saya belum cukup. Kemudian berikutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya itu, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Pada kalimat tersebut, kalimat agar memiliki wawasan yang luas termasuk anak kalimat, sehingga setelah kalimat tersebut kita letakkan tanda koma.
Lalu pada kalimat kita harus banyak membaca buku itu termasuk induk kalimat. Selanjutnya, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya itu, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Jadi tanda koma diletakkan setelah kata oleh karena itu. Kemudian tanda koma digunakan sebelum dan sesudah atau sesudah kata seru. Kata seru itu seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang digunakan sebagai sapaan. Jadi kata sapaan itu seperti bu, di, atau nak. Contohnya itu, dia baik sekali, Bu. Jadi tanda koma pada kalimat tersebut kita letakkan atau kita tuliskan setelah kalimat dia baik sekali, tanda koma, Bu. Berikutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya itu, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, dari kalimat tersebut, setelah kalimat kata nenek saya, kita letakkan tanda koma. Lalu dilanjutkan kita harus berbagi dalam hidup ini. Kemudian tanda koma digunakan dalam penulisan daftar pustaka, yaitu pada bagian nama, untuk memisahkan nama depan dan nama belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa susunan nama dalam daftar pustaka itu diawali dengan nama belakang, kemudian disusul dengan nama depan, dengan disertai tanda koma. Jadi contohnya itu daftar pustakanya penulisan nama misalnya Dendi Sugono. Jadi dalam daftar pustaka itu Dendi Sugono ini kita tuliskan menjadi Sugono tanda koma Dendi titik. Jadi Sugono, Dendi titik. Seperti itu. Lalu tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya itu 27,3 kg. Jadi kan di sini ini bentuk desimal 27 tanda koma lalu angka 3 kg. Kemudian tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya itu, semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti pelatihan paduan suara. Jadi pada kalimat tersebut, tanda titik itu diletakkan setelah kalimat semua siswa, tanda koma, baik laki-laki maupun perempuan, tanda koma, harus mengikuti pelatihan paduan suara. Kemudian selanjutnya, tanda koma digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tujuannya itu untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya itu, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Jadi tanda koma itu diletakkan setelah kalimat atas perhatian saudara, tanda koma, kami ucapkan terima kasih. Jadi apabila dari contoh kalimat tersebut yang sama seperti kalimat tersebut jika penulisan tanda koma itu tidak tepat, maka orang yang membaca akan salah pengertian atau salah membaca. Seperti itu. Kemudian tanda baca berikutnya yang akan saya jelaskan adalah tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Jadi sudah pasti kita pernah apabila kita menulis di buku, contohnya saja di buku, pasti kita sudah mencapai batas akhir baris itu sehingga kalimat itu atau kata tersebut terpenggal, sehingga kita harus melanjutkannya ke baris berikutnya. Jadi contohnya itu kita akan menulis kalimat nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Jadi nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rum. Jadi sudah sampai di baris di akhir baris. Jadi rum tanda hubung, lalu lanjut di bawahnya put laut. Seperti itu. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulangan. Unsur bentuk ulang. Contohnya itu kata anak. Jadi untuk pengulangan dari kata anak ini yaitu anak-anak. Jadi anak-anak ini apabila dituliskan menjadi anak, tanda hubung anak. Seperti itu. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka.
Lalu untuk menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu dan menyatakan skor pertandingan. Contohnya itu yang tadi yang menyambung tanggal, bulan, dan tahun itu misalnya 27 garis hubung 03 garis hubung 2002. Jadi itu untuk dinyatakan dengan angka. Jadi untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Lalu contoh dari menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu, contohnya itu kata panitia. Apabila kita eja menjadi P garis hubung A garis hubung N garis hubung I garis hubung T garis hubung I dan garis hubung A. Jadi akan membentuk kata panitia. Kemudian untuk yang menyatakan skor pertandingan itu misalnya 2-1. Jadi kita tuliskan menjadi 2 garis hubung 1. Oke. Baik, berikutnya tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non kapital serta di antara huruf dan angka. Jadi contohnya itu se-Indonesia. Jadi apabila kata se-Indonesia kita tuliskan menjadi se tanda hubung Indonesia. Atau contohnya lagi misalnya peringkat ketiga. Apabila kita tuliskan kata peringkat ketiga, penulisan itu menjadi peringkat ke tanda hubung 3. Baik, selanjutnya tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing atau slang. Contohnya itu membackup. Jadi di sini membackup ini, backup ini artinya menyokong atau membantu. Jadi kan ini imbuhan dan backup ini adalah kata asing atau bahasa Inggris, sehingga diperlukan kata hubung setelah kata mem. Jadi penulisannya mem tanda hubung lalu backup, seperti itu. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya itu suami istri. Suami istri apabila kita tuliskan menjadi suami tanda hubung istri. Selanjutnya tanda baca berikutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat tanya. Contohnya itu kalimat tanya, siapa pacarmu? Lalu contohnya berikutnya lagi, apakah kamu mencintaiku? Lalu di mana rumahmu? Nah, dari ketiga contoh yang saya sebutkan tadi, untuk penulisannya misalnya misalnya kalimat siapa pacarmu harus disertai tanda tanya karena itu merupakan kalimat tanya. Jadi penulisannya siapa pacarmu tanda tanya. Seperti itu. Lalu yang seperti contoh yang saya ucapkan tadi, apakah kamu mencintaiku? Jadi penulisannya itu apakah kamu mencintaiku? Tanda tanya. Di akhirnya itu disertai tanda tanya. Dan sama juga seperti contoh yang saya sebutkan, di mana rumahmu? Itu juga dituliskan di mana rumahmu tanda tanya. Jadi diakhiri dengan tanda tanya karena merupakan kalimat tanya. Selanjutnya, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi penggunaan tanda tanya dalam tanda kurung dapat digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang cukup disangsikan atau diragukan kebenaran. Jadi masih belum jelas kebenarannya itu benar atau tidak, seperti itu. Jadi penulisan ini sendiri dilakukan dengan memasukkan sebuah tanda tanya dalam kalimat kurung. Selain itu, penggunaan tanda tanya dapat diletakkan di mana saja, tidak harus di bagian akhir kalimat. Contohnya itu, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Lalu di akhirnya itu dituliskan tanda tanya di dalam kurung. Jadi belum bisa dipastikan atau belum tahu kebenarannya apakah memang Monumen Nasional itu mulai dibangun pada tahun 1961 atau tidak. Sehingga sehingga pada kalimat Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 harus disertai tanda kurung yang di dalamnya itu ada tanda tanya, seperti itu. Kemudian tanda seru. Tanda baca berikutnya adalah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan atau perintah. Contohnya itu, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu contoh berikutnya, dilarang masuk. Nah, pada dua contoh yang saya ucapkan tersebut, yang pertama tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi penulisannya itu, buanglah sampah pada tempatnya, tanda seru, diakhiri dengan tanda seru.
Kemudian pada kalimat yang kedua, dilarang masuk. Nah, pada kalimat tersebut juga diakhiri dengan tanda seru. Demikian yang dapat saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.